Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Netflix lagi luncurin aplikasi terbarunya nih, gaming controller di App Store buat perangkat iOS dan iPadOS. Kayak namanya, ini jadi aplikasi controller digital yang diduga kuat bakal digunain buat main game Netflix lewat TV. Tech News sudah pernah beritakan kalau Netflix punya platform gamingnya sendiri. Dulu koleksinya masih sedikit, tapi sekarang udah ada 50. Nah, dengan aplikasi ini, pengguna bisa pakai HP dan tablet buat jadi controller. Nah, gamenya bakal dimainkan di TV. Layout aplikasinya berupa stick navigasi di sisi kiri dan tombol ABXY di kanan. Ada juga tombol Netflix dan menu di bagian tengah. Tentunya kamu harus siapin TV yang punya prosesor memadai. Intel masih bakal rilis prosesor dual core terbaru buat PC desktop. Bentar, dual core untuk PC desktop? Informasi ini beredar dari Leakster @C11@dog. User ini nyebutin kalau Intel 300 bakal gantiin merek Pentium atau Celeron yang terakhir dirilis buat generasi Intel Gen 12. Prosesor ini juga digadang-gadang bakal upgrade dari Pentium Gold G7400. Dari bocoran Leakster, prosesor ini diklaim bakal punya spesifikasi 2 core 2 threads, 6MB L3 cache, sama base clock di 3,9 GHz, sekaligus TDP di 46 watt. Sang Leakster juga bocorin kalau kehadiran prosesor ini diperkirakan bakal terjadi di kuartal ketiga tahun ini. Ingat ya, ini memang masih rumor. Perusahaan teknologi Longsun dari Tiongkok lagi lari mengejar ketinggalan dalam urusan kasih prosesor alternatif buat bisa jadi kompetitor brand besar kayak Intel atau AMD. Longsun udah ngenalin prosesor terbarunya 3A6000, dimana melansir dari notebookcheck.net. Performanya bakal setara sama model prosesor i3 Gen 10 dari Intel yang dirilis kurang lebih 3 tahun lalu. Spesifiknya, Longsun sendiri udah bandingin hasil pengujiannya yang dilakukan sama China Electronics Standardization Institute di spek CPU 2006. Dengan hasil pengujiannya, prediksi dari tim Blue sebelumnya kasih tahu kalau prosesor hasil manufaktur perusahaan Tiongkok bakal bisa mengejar bahkan brand Intel dalam waktu 5 tahun ke depan. SK Hynix pamer keberhasilan mereka buat chip memori 321 layer NAND flash di ajang Flash Memory Summit 2023. Manufaktur chip memori asal Korea Selatan ini jadi yang pertama di dunia buat mencapai lebih dari 300 layer. Chip 321 layer ini diklaim punya penyimpanan 1TB triple level cell. Ini jadi lompatan besar dari generasi sebelumnya yang ada di 238 layer 512GB yang baru masuk produksi masa Juli lalu. Dengan desain die 321 layer, produksi diklaim bakal meningkat sampai 59% sehingga memungkinkan mereka bikin chip memori NAND dengan kapasitas jauh lebih besar dalam satu wafer silikon. Produksi masalnya sendiri rencananya pada paruh pertama 2025. Selain itu, mereka juga ngumumin kalau pengembangan PCIe 6 dan UFS 5.0 udah mulai berjalan. SK Hynix punya DRAM LPDDR5T yang diklaim terkencang di dunia pada awal tahun 2023 kemarin. Sekarang pihak OEM nyebut kalau bakal ada smartphone yang pakai SoC MediaTek Dimensity 9300 dengan RAM LPDDR5T dari SK Hynix tersebut. Sebagai informasi, DRAM LPDDR sekarang ini udah diprediksi punya kecepatan tertinggi di 8,5GB per detik. Pihak OEM dari Korea Selatan yang berkolaborasi sama MediaTek nyebut bakal ada smartphone yang punya RAM SK Hynix berkecepatan tinggi dan manfaatin kecepatan RAM berkat dukungan dari SoC Dimensity kelas atas generasi berikutnya tersebut. Buat sementara ini, mengingat Dimensity 9300 atau SoC MediaTek kelas atas lainnya belum resmi dikenalkan, kemungkinan smartphone itu bakal meluncur resmi sekitar awal tahun 2024 mendatang. Ternyata, serangan cyber dengan menganalisis suara ketikan keyboard udah dipelajari sejak tahun 2000-an. Tapi, belakangan ini ancamannya makin berbahaya. Apalagi setelah meningkatnya penggunaan konferensi video
remote working di cafe, dan penggunaan tempat umum. Kamu juga udah tahu sendiri kan kalau AI lagi berkembang pesat. Tim ilmuwan komputer dari Universitas Durham, Universitas Royal Holloway London, dan Universitas Surrey lagi mengsimulasikan serangan cyber lewat suara ketikan keyboard dengan bantuan AI. Para peneliti ini pakai model pembelajaran mendalam yang bisa klarifikasi ketukan keyboard dari rekaman audio di aplikasi Zoom dan mikrofon smartphone. Hasilnya, wow, pengujian ini mencapai tingkat akurasi sampai 93%, sedangkan lewat smartphone sampai 95%. Itulah kenapa para peneliti nyaranin kita buat lebih berhati-hati masukkan password atas jenisnya di tempat umum. Arab Saudi udah umumin kebijakan barunya soal pengisian daya perangkat elektronik biar lebih simpel dan lebih baik buat lingkungan. Mulai 1 Januari 2025, semua perangkat elektronik di Arab Saudi harus pakai kabel pengisian USB-C. Keputusan ini dibikin sama organisasi Saudi Standards, Metrology and Quality bareng Communications, Space and Technology Commission. Apa sih tujuannya? Biar kamu bisa nikmatin penggunaan perangkat elektronik yang lebih nyaman. Kalau pakai jenis konektor yang sama, pengguna bisa minjemin teman atau saudara jadi nggak bikin ribet. Nggak cuma itu, kita juga bisa sharing foto dan file dengan lebih mudah antara perangkat. Pemerintah Arab Saudi perkirain pengeluaran yang bisa dipangkas dengan memberlakukan standarisasi ini, yaitu sebesar 170 juta rial Saudi Arabia per tahunnya. Kamu berharap Indonesia bakal ikutan nggak? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.